Di sini diketahui FA sama dengan 10 Newton, begitu pula FC. Tulis sini 10 Newton, begitu pula di sini 10 Newton. Lalu untuk yang FB besarnya 20 Newton. Lalu jarak antara AB dan BC itu sama 20 cm. Dan porosnya berada di titik C, titik ini. Ini adalah poros. Maka yang dicari di sini yaitu momen gaya yang berporos pada titik C. Karena yang dicari adalah momen gaya terhadap titik C, maka kita harus mencari torsi dari setiap gaya, baik dari gaya A, B, dan C. Yang pertama, kita akan cari dari gaya A, torsi A. Di sini rumusnya tetap kita sudah tahu ya, F dikali R. F ini adalah gaya dan R adalah lengan gaya. Kita hitung F-nya berapa? F-nya 10 Newton dan R-nya karena berporos pada titik C, maka lengan gaya yang dihitung adalah dari titik A sampai titik C yang besarnya 40 Newton. 20 tambah 20 sama dengan 40 cm. Bukan 40 Newton, 40 cm. Dan harus diingat lagi bahwa dalam torsi satuan lengan gaya itu meter, bukan cm. Maka kita ubah dari 40 cm menjadi meter, yaitu 0,4 meter. Kita hitung hasilnya menjadi 4 Newton meter. Ini. Lalu yang kedua, torsi B. Sama seperti torsi A, kita hitung F dikali R. F-nya 20 Newton dan R-nya itu bukan 40 cm ya, melainkan dari B menuju C yaitu 20 cm atau 0,2 meter. Hasilnya 0,4 Newton meter. 4 Newton meter, bukan 0,4 Newton meter. 4 Newton meter saja. Dan lalu yang ketiga adalah torsi C. Di sini ada yang membedakan dari kedua gaya di atas. Karena pada torsi ini gayanya membentuk suatu sudut yaitu 30 derajat, maka kita akan gunakan rumus F dikali R dikali sin theta atau sin sudutnya itu sin 30. Kenapa menggunakan sin 30? Karena jika ada garis miring seperti ini, kita harus menarik garis tegak lurus seperti ini. Jika yang tegak itu bernilai sin, maka yang mendatar ini bernilai cos. Yang kita gunakan ini agar sama seperti yang ini, jadi kita gunakan sin 30. Lalu kita masukkan semuanya. 10 dikali R-nya. Nah, di sini karena dia berporos pada titik C dan dia sudah berada di titik C, maka R-nya sama dengan 0. 10 dikali 0 dikali sin 30 yaitu setengah sama dengan 0 Newton per meter. Setelah itu baru kita cari torsi keseluruhannya. Itu torsi sigma torsi sama dengan TA tau B dan tau C. Nah, dari sini kita harus melihat arah dari setiap gaya terlebih dahulu. Kita lihat dari gaya A. Cara mencarinya kita harus tarik garis dari titik A menuju titik C.
biasanya saya selalu membayangkan arah torsi itu seperti jarum jam. Saya lupa, kita buat kesepakatan dulu. Kalau berlawanan dengan arah jarum jam bernilai negatif, dan bila searah dengan jarum jam bernilai positif. Jadi kita lihat apakah FA ini searah atau berlawanan. Kita bisa membayangkan seperti jarum jam yang berputar. Kita putar, dia ke kiri atas, lalu ke kanan bawah, yang berarti dia itu searah jarum jam dan bernilai positif. Lalu yang B, kita juga tarik garis seperti yang A tadi. Kita bayangkan lagi seperti jarum jam berputar, dia ke kiri bawah dan ke kanan atas, berlawanan dengan arah jarum jam, berarti dia negatif. Yang C, karena dia sudah berada di sini dan dia bergerak ke bawah, maka hasilnya positif. Lalu kita masukkan semuanya. 4 dikurangi 4 Nm, tambahkan satuannya, ditambah torsi C itu 0 Nm. Jadi hasilnya 0 Nm. Kita lihat jawabannya di buku Saku Vindo. Nah, kita lihat jawaban 0 ada di pilihan jawaban yang A. Maka jawabannya A. Lanjut nomor selanjutnya, diketahui 4 partikel masing-masing bermassa M dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa. Seperti ini, M1, M2, M3, M4 memiliki 4 partikel. Nah, nomor-nomor di sini ini tidak ada dalam soal, hanya saya sendiri yang sengaja menambahkannya untuk memudahkan pengerjaan. Nah, semua M di sini masanya sama, yaitu M. Lalu yang membedakan adalah R-nya saja. Sekarang kita mencari R dari setiap massa-massa ini. Yang pertama R1, dihitung dari titik M1 menuju ke garis poros Y. Panjangnya seperti di soal yaitu A. Kita tulis di sini A. Lalu R2-nya. R2 di sini karena M2-nya sudah berada di garis Y atau di garis porosnya, yang berarti dia tidak memiliki jarak atau jaraknya adalah 0. Yang ketiga, R3-nya dia sama seperti M1 berada di garis X, maka jarak dihitung dari titik M3 menuju garis Y yang besarnya 2A. Dan R4 sama seperti M2 tadi, seperti R2, dia sudah berada di garis Y, maka R4-nya sama dengan 0, bukan 2A. Jadi untuk mencari R di sini tuh lebih membutuhkan ketelitian, karena banyak mungkin yang salah mengartikan R4 sama dengan 2A dan R2 sama dengan A. Kalau sudah diketahui semuanya, maka tinggal kita hitung momen inersianya. Karena ada 4 partikel, maka jumlah momen inersianya pun juga ada 4, yaitu momen inersia 1 ditambah momen inersia 2 ditambah momen inersia 3 ditambah momen inersia 4. Di sini kita akan menggunakan rumus dasar momen inersia, yaitu sudah pasti kita tahu M dikali R pangkat 2. Ini kita tulis M-nya 1 untuk memberi penjelasan, R-nya juga 1. M2 kali R2 pangkat 2 ditambah M3 kali R3 pangkat 3 ditambah RM4 dikali R4 pangkat 2. Kita masukkan, masanya semuanya sama, M tambah M tambah M. Yang bedakan di sini adalah R-nya. Jadi S1 kita lihat dia A, lalu diberi kuadrat. M2 R-nya adalah 0, diberi kuadrat. M3 R3-nya 2A, kita beri kuadrat. Dan M4 R4-nya 0, kita beri kuadrat. Lalu kita hitung semuanya. Kita hitung MA kuadrat ditambah 0 dikali M, hasilnya 0. Lalu ini
M dikali 2 pangkat 2 4A kuadrat tambah 0. Karena ini bernilai 0, jadi tidak perlu ditulis, anggap saja hilang. Kita turunkan lagi, MA kuadrat ditambah, nominalnya kita pindah di depan, M 4 MA kuadrat. Nah, dari sini karena sama-sama MA, jadi kita langsung tambahkan. Ini anggap saja di sini ada 1, karena biasanya di sini ada 1 di depan kalau cuma huruf seperti ini. Jadi kita tambah 1 tambah 4 sama dengan 5 MA kuadrat. Sekarang kita lihat jawabannya di buku PR. Kita lihat di sini ada opsi C, yaitu 5A kuadrat. Maka kita pilih yang ini. Di jawabannya C. Kita tulis C.